Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC, Alhamdulillah senang hari ini kita kembali lagi hadir di Bincang Bisnis Muslim atau BBM. Ya, bagaimana dengan kabar Mitra GIC di kesempatan siang hari ini yang sedang rehat? Selamat bergabung bersama kami, atau mitra yang baru saja kembali melakukan aktivitas setelah tadi 1 jam dirasa cukup sekali untuk rehat setelah sesi pagi sampai siangnya dan dilewati, dan masih banyak amanah yang harus dituntaskan hari ini. Mari terus kita bersemangat. Kami hadir tentu menemani mitra JC dalam beraktivitas tentu. Bincang Bisnis Muslim hari ini punya satu topik bahasan. Tentu saja pertama kami mengapresiasi dengan peserta didik di semua jenjang ya, sampai ke perguruan tinggi yang andai saja di bulan ini sudah kembali melakukan aktivitas di kampusnya. Yang pasti tingkat dari terbawah mungkin, atau dari jenjang paling kecil dari TK, SD, SMP sampai SMA yang hari ini sudah mulai pembelajaran tatap muka. Selamat melakukan aktivitas di sekolah masing-masing, yang tentu kami tidak mengapresiasi semangat dari semua anak didik semata, tapi bagaimana para penyelenggara pembelajaran gitu ya di semua jenjang pendidikan juga selamat gitu ya. Semoga apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah didiskusikan yang kira-kira segera dihadirkan dalam semua pembelajaran di sekolah, dan memang pekan-pekan ini sudah diawalinya. Ada beberapa hal yang tentu kami akan respon gitu ya setelah kita kembali pada kondisi yang cukup cukup nyaman beraktivitas di tatap muka gitu. Setelah COVID kemarin gitu, beberapa waktu yang kita lewati memaksa kita terhenti dari pembelajaran tatap muka, bahkan interaksi belajar pun tidak begitu maksimal. Nah, hari ini ketika semuanya sudah berjalan normal, semuanya berjalan dengan tatap muka atau offline, ada hal lain yang sepertinya menjadi tugas baru bagi orang tua tentunya dalam hal ini. Pihak penyelenggara sekolah memfasilitasi hal-hal yang mungkin beberapa saat kemarin sempat tidak kita rapikan secara maksimal karena pembelajaran online gitu ya. Nah, antara tanggung jawab orang tua dan pihak penyelenggara sekolah tentu berbeda dalam hal ini. Bagaimana sekolah menghadirkan kenyamanan bagi peserta didik, sisi lain memang dibutuhkan kerjasama bagi para orang tua yang terus mendukung gitu ya, yang mendukung mensupport dari rumah gitu ya, agar anak selama pembelajaran di sekolah maksimal. Tapi apakah chemistry kerjasama selama ini terbangun dengan baik atau tidak? Nah, Mitra JC, kami melihat ada beberapa hal yang tentunya menjadi rutinitas pihak sekolah untuk meminta sebuah kooperatif atau kerjasama kepada orang tua. Tapi apakah yang dimintakan selama ini juga direspon baik, atau sebaliknya direspon terasa begitu memberatkan? Hari ini kita coba mengangkat satu tema. Adakah sebuah komersialisasi di dunia pendidikan antara sisi kebolehan dan juga etis? Karena memang misal di biaya pendidikan atau biaya pembangunan, belum lagi ada beberapa biaya yang lain yang menjadi kewajiban bagi anak didik gitu ya, yang sudah dimintakan oleh pihak sekolah. Nanti kita coba akan remuk bersama apakah di mana sisi keetisannya, kepantasannya atau kebolehannya, atau adakah sesuatu yang harus dievaluasi kembali, karena apakah program pemerintah selama ini berjalan maksimal atau justru ada sesuatu hal yang melebihi dari program-program yang sudah berjalan. Ada Dr. Kausar Rija Salman dan Dr. Nanang Son Haji sebagai pengasuh tetap dari program Bincang Bisnis Muslim. Sebelum kita masuk di pembahasan kita hari ini, kita akan sapa dulu Dr. Kausar Rija Salman. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Ya, gimana kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Bang Andi. Semoga Bang Andi juga sehat senantiasa. Alhamdulillah senang hari ini, Dok. Kita kembali berjumpa di tengah kesibukan. Dr. Kausar Rija Salman sudah hadir bersama Andi Umar. Ada sosok ganteng juga, ada Dr. Nanang Son Haji yang terus menginspirasi. Assalamualaikum, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Bang Andi. Ya. Gimana kalau Andi Umar sepekan ini, Dr. Nanang sudah
beraktivitas ada beberapa saat di kantor atau masih banyak yang dari rumah kegiatan? Ya, kita separuh di kantor dan separuh di rumah. Memang ketentuannya seperti itu, Bang Andi, masih. Oke, siap. Ya. Siap, Dok. Baik, terima kasih juga Dr. Nanang Sudari bersama Andi Umar. Kita akan berbincang Mitra JC dan kami sapa mitra yang saat ini sedang bergabung di FM 107.7 dan juga di audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id, dan jangan lewatkan siaran kita di channel YouTube JIC TV. Bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan dari program-program yang kami hadirkan semakin meluas. Seperti biasa, Dr. Kausar melihat tema ini, komersialisasi di dunia pendidikan antara sisi kebolehan dan etis. Kita rasanya nih pas nih momentumnya, di mana baru beberapa saat kemarin pembelajaran tatap muka setelah masa pengenalan lingkungan sekolah sudah dilewati. Kita tidak ingin selama beberapa perjalanan ke depan antara chemistry antara pihak sekolah, penyelenggara sekolah dengan orang tua tidak terbangun dengan baik. Makanya alangkah baiknya kita juga menyoroti hal ini. Dr. Kausar, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, apa yang menginspirasi kita semua bertiga nih terus untuk mengangkat tema ini? Mungkin Dr. Kausar punya catatan sebelumnya nih. Silakan, Dok. Baik, Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir ya di dalam program kita Bincang Bisnis Muslim, yang insya Allah hari ini kita akan sampaikan topik yang tadi sudah disampaikan Bang Andi berkaitan dengan ada komersialisasi di dunia pendidikan antara sisi kebolehan dan etis. Ini saya rasa juga relevan Bang Andi karena saat ini juga mulai awal dari tahun pembelajaran khususnya di jenjang pendidikan dasar ini sudah mulai pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah. Kemudian kita akan melihat dari sisi aspek komersialisasi yang ada ya. Kita ketahui semuanya ya bahwa dunia pendidikan ini kan merupakan salah satu bentuk kewajiban ya, wajib belajar sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah ya Bang Andi, 12 tahun. Ya, itu juga merupakan kewajiban menuntut ilmu ya, sebagaimana sebuah hadis ya Rasul menjelaskan thalabul ilmi ya fardhatun ala kulli muslim, bahwa setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu ya, sehingga kewajiban dari pihak orang tua tentunya ya untuk ya memberikan fasilitas ya kepada anak-anaknya ya untuk menempuh pendidikan ya. Di sini yang seharusnya dunia pendidikan itu adalah tempat untuk menuntut ilmu ya, tetapi juga tidak semata-mata masalah itu saja Bang Andi. Kendala-kendala dalam hal menuntut ilmu itu ternyata juga terkait dengan biaya pendidikan ya, itu yang kita rasa ya sebagai pemerhati di dunia pendidikan itu ya, tidak hanya orang tua yang menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan dasar, tapi juga di pendidikan tinggi. Itu biaya pendidikan itu ya, kalau kita lihat ya menurut data di BPS itu Bang Andi, itu ada kenaikan 10-15% per tahun. Ya, apalagi di tengah kondisi kita ya saat ini masih recovery dari pandemi COVID-19 yang tentu dari pihak orang tua ya masih ada kesulitan ya. Artinya mungkin sebagian orang tua ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, atau sebagian ada pengurangan penghasilan ya. Tapi di sisi yang lain itu pendidikan cukup mahal ya, sehingga disitulah kita akan melihat ya dari sisi aspek kebolehannya ya, dari sisi syariat, dan juga dilihat dari sisi etisnya ya. Kita melihat dari sisi etisnya, kita melihat juga dari sisi peraturan ya. Di situ peraturan Menteri Pendidikan itu juga menjadi acuan kita ya, larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah ya, itu harus diperhatikan dan dipedomani ya, baik itu berkaitan dengan pemungutan biaya pendidikan, kemudian juga berkaitan dengan misalnya pembelian buku pelajaran, bahan ajar, dan yang lain. Yang itu nanti
akan kita bahas nanti setelah ini. Mungkin itu dari saya, Bang Andi. Saya kembalikan ke Bang Andi terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Kausar sudah membuka gambaran diskusi kita hari ini, di mana pemerintah sendiri sudah merespon begitu luar biasa tentang kualitas pembelajaran dengan beberapa dukungan yang diberikan. Tapi memang realita terkadang tidak selalu sejalan dengan apa yang diharapkan. Mungkin ada beberapa kondisi dan situasional pada akhirnya. Mengingat hari ini memang lembaga pendidikan tidak semuanya negeri nih dok, ada yang swasta gitu ya, ada yang swasta. Nah kita juga ingin mengetahui antara negeri dengan swasta apakah bentuk dukungan pemerintah bagaimana terhadap yang swasta dan bagaimana pula dengan yang negeri. Dan bagaimana untuk mengantisipasi kesenjangan ketika partisipasi pemerintah agak berbeda antara yang swasta dengan yang sekolah yang negeri. Sehingga apakah ini yang nantinya memunculkan tiba-tiba iuran lain atau biaya pembangunan dan lain-lain, muncul inisiatif dari pihak sekolah tertentu yang tidak merata dengan pihak sekolah yang lain. Kalau Dr. Nanang nih dok, melihat diskusi kita tentang tema komersialisasi di dunia pendidikan, apa yang Dr. Nanang soroti saat ini dok? Silakan dok. Baik, terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, rekan-rekan bincang Muslim, ya, radio serta TV GIC. Hari ini topik kita memang selaras dengan sudah hampir 2 pekan ya. Anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita memasuki tahun ajaran baru, khususnya mereka yang dari jenjang SD sampai dengan SMU ya. Untuk yang perguruan tinggi mungkin udah beberapa ada yang persiapan, namun biasanya akan dimulai di akhir Agustus atau awal September. Berkaitan dengan topik kita hari ini, adanya komersialisasi pendidikan ini memang sangat rentan sekali Bang Andi, ya, utamanya di kalangan masyarakat. Ya. Apa itu? Yaitu munculnya biaya-biaya yang memang sulit dijangkau ya, oleh beberapa lapisan masyarakat berkaitan dengan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ya, jadi kita standarnya adalah pendidikan yang layak, begitu. Nah, oleh karena itu, ya dalam setiap satuan pendidikan, baik di tingkat SD, SMP maupun SMU maupun sampai dengan perguruan tinggi, itu ada satu unit, ada satuan pengawas yang menjamin mutu dari proses pembelajaran. Makanya kemudian di setiap jenjang itu ada istilahnya adalah akreditasi, di mana ini untuk menstandarkan proses belajar mengajar itu dalam koridor yang diinginkan oleh pemerintah atau tidak. Dalam hal umum kita bicaranya adalah lebih mudah untuk memperoleh pendidikan yang baik dan benar. Agar apa? Agar mahasiswa ataupun harga siswa didik kita itu betul-betul menjadi insan yang menjadi visi dan misi dari masing-masing penyelenggara pendidikan tersebut. Nah, seperti kita ketahui Bang Andi, ya, di masyarakat kita ini penyelenggara pendidikan memang dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah penyelenggara pendidikan yang dibiayai dan dikelola serta didirikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah di masing-masing provinsi, dan juga oleh lapisan masyarakat tertentu dalam bentuk yayasan. Nah, 2 kelompok ini sebenarnya sama-sama ingin mencerdaskan kehidupan bangsa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya memang Bang Andi tidak mudah untuk menyelenggarakan pendidikan itu. Utamanya apa? Utamanya adalah bagaimana mengemas pendidikan itu agar bisa memudahkan dan terjangkau biayanya oleh masyarakat. Iya. Ini, ya. Jadi sebenarnya kita tidak lagi memisahkan ini dikelola swasta atau dikelola pemerintah. Yang paling penting adalah di sini konsep kita adalah bagaimana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta itu sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa didik sehingga nanti akan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Seperti itu. Sehingga jangan sampai ada lagi
gitu ya, istilah sekolah favorit, ini sekolah non favorit, itu terdengarnya seolah-olah di sekolah saja kita sudah mengenal kasta gitu. Iya, iya. Saya melihat di 10 tahun belakangan ini hal-hal semacam itu sudah direduksi ya. Salah satu strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah itu menggunakan sistem zonasi dan domisili. Ini adalah untuk mengeliminasi serta mereduksi kasta-kasta dalam pendidikan. Karena dari kasta-kasta itulah kemudian nanti akan lahir istilah komersialisasi, ya, gitu. Maka nanti akan ada sekolah yang memberlakukan biaya tinggi, namun tetap siswanya banyak, siswa didiknya banyak. Karena apa? Karena dia sudah terklaster pada kasta yang tertinggi, begitu. Nah, kemudian di sebelahnya ada gedung juga, gedung sekolah, begitu ya. Itu baik itu yang dibangun oleh pemerintah maupun ada yang dibangun oleh yayasan, itu sampai kekurangan siswa. Ini memang fenomena yang sangat menarik di Indonesia, Bang Andi. Kita melihat beberapa berita begitu ya, ada SD negeri sampai kekurangan siswa. Bahkan ada di wilayah Jawa Timur itu hanya memperoleh 2 siswa. Ya, SD negeri itu hanya memperoleh 2 siswa. Sehingga seolah-olah ini menjadi problematik bagi kita. Tantangannya bukan hanya masalah biaya, karena kita tahu bahwa sekolah yang diselenggarakan pemerintah saat ini biayanya sangat terjangkau. Karena apa? Karena adanya bantuan dari pemerintah. Dan ini sebenarnya merupakan strategi dari pemerintah yang sudah dilakukan untuk mereduksi komersialisasi di dunia pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya fenomena yang saat ini ada adalah bagaimana upaya dan itikat dari para penyelenggara pendidikan. Karena penyelenggara pendidikan ini atau sering kita sebut dengan istilah stakeholder, Bang Andi, itu tidak hanya melibatkan guru-guru, kepala sekolah, tetapi juga komite orang tua. Mereka harus saling bekerja sama, bersinergi untuk bisa memberikan jalan keluar agar biaya sekolah ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Memang yang saat ini menjadi kendala adalah yang pertama yaitu pungutan-pungutan yang sifatnya wajib, namun ini sangat diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Sebagai contoh misalkan adalah adanya keharusan untuk membeli seragam, adanya keharusan untuk membeli buku. Ya, kita tidak menafikan atau tidak menghindarkan dua hal itu adalah kebutuhan memang ya dalam proses pembelajaran. Namun bagaimana upaya kita agar biaya-biaya itu bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat. Ya. Jadi baik itu oleh lapisan masyarakat menengah maupun non menengah. Jadi saya tidak bicara mengenai lapisan masyarakat ke bawah, tetapi ini adalah dalam koridor menengah dan yang non menengah. Kenapa demikian? Karena supaya pendidikan kita ini bisa dirasakan oleh semua lapisan itu. Jangan sampai lagi mereka merasa ketika anaknya mau sekolah kok seolah-olah untuk sekolah itu mahal ya, untuk memperoleh ilmu itu mahal. Nah, ini tantangan kita dalam diskusi ini. Mari kita cari solusi bersama-sama supaya ke depan ya, pendidikan yang layak, yang baik itu betul-betul bisa diterima, dirasakan oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara kita, dan bahkan oleh semua lapisan masyarakat. Itu mungkin Bang Andi sebagai awal, Bang Andi. Terima kasih. Oke, baik, Dr. Nanang. Tadi yang Andi tangkap bahwa adanya komersialisasi karena memang akhirnya terkesan ada kasta di sana, Dok ya. Ada yang sekolah favorit, sementara sisi lain ada sekolah yang untuk mendapatkan jumlah siswa yang diharapkan saja agak kesulitan gitu ya, Dok ya. Ini memang realita tidak saja di tempat yang tadi disebutkan oleh Dr. Nanang, di tempat-tempat yang lain juga banyak yang mengalami hal yang serupa gitu. Kita kembali lagi balik bahwa Dr. Kausar nih, ada beberapa yang menjadi tanggungan pihak orang tua ke sekolah gitu kan. Tadi ada uang gedung misal atau uang pembinaan pembelajaran atau kita sebut aja SPP misalkan, belum lagi ada biaya visit dan lain-lain. Nah, sebenarnya kita kan masih ada di tengah dua komponen nih, antara orang tua
dalam hal ini siswa juga dengan pihak penyelenggara sekolah. Nah, sebaiknya nih bicara tadi beberapa pembiayaan uang gedung dan lain-lain, perlu nggak melekat sebuah akad yang juga harus dipahamkan kepada para orang tua oleh pihak sekolah, gitu ya? Ataukah cukup dengan kata itu aja sehingga akan lebih kuat rasanya ketika mereka memahami akadnya seperti apa dan tanggungan kita sebagai pihak orang tua memahaminya harus seperti apa. Ini penting. Gimana, Dr. Gosar? Baik, Bang Andi. Jadi kalau kita melihat pada komponen biaya ya, itu sebetulnya harus dilingkupi oleh suatu akad. Yeah. Nah, kalau tidak ada akad, maka jadi nggak jelas nanti. Jadi seperti misalnya dalam pembelian buku gitu ya, Bang Andi ya. Ya, betul. Itu sebetulnya kalau sekolah negeri itu kan ada beban operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah ya, ada pos istilahnya ya. Nah, pos itu kalau di tahun yang baru, di tahun pelajaran yang baru ini tahun 2001 ya sampai 2002 ini kan tidak ada batasan untuk jumlah pembelian buku. Ya, sehingga sekolah-sekolah yang mendapatkan dana pos ya baik negeri atau swasta kan dia bisa melakukan pengadaan buku ya, sehingga kalau sudah dilakukan pengadaan buku oleh pihak sekolah itu bisa digratiskan kepada anak-anak ya, dalam rangka untuk memperkaya ya jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan. Kalau misalnya bagi sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan dana BOS ya Bang Andi, biasanya prakteknya ini yang perlu sebetulnya dibenahi ya, bukan kita menghilangkan komersialisasi ya, karena memang itu juga kebutuhan ya Bang Andi ya, karena sekolah juga mesti harus punya ya income ya atau punya pendapatan yang digunakan untuk membelanjai ya beban operasional sekolah. Tapi sebaiknya ya dalam konteks pembelian buku ini pihak sekolah bisa melakukan pengadaan barang, Bang Andi. Yeah. Ya, pengadaan barang, kemudian barang itu ini yang di luar BOS ya, di luar yang didanai oleh pemerintah, itu bisa melakukan pengadaan barang atau melakukan mungkin wakaf dari pihak orang tua. Nah, jadi misalnya kan buku itu kan tidak setiap tahun sekali ya Bang Andi ya, ganti itu ya. Yang dulu kurikulum tahun 2013 itu kan kurikulum 2013 bisa berlaku ya sampai sekarang ya, kira-kira minimal sekitar 5 tahun. Jadi mungkin kalau tahun pertama itu dilakukan pengadaan buku oleh pihak sekolah yang kemudian dipinjamkan dengan akad ariyah, dengan akad i'aroh ya. Jadi setelah diadakan oleh pihak sekolah, dibeli oleh pihak sekolah, kemudian dilakukan dipinjamkan gitu Bang Andi ke siswa ya. Dengan catatan atau dengan syarat ya tidak boleh dilakukan tulisan atau coretan gitu ya di bukunya. Jadi digunakan buku terpisah. Ya, tapi bisa juga diterapkan ya, ini sebagian sekolah juga menerapkan ya, diwakafkan Bang Andi. Jadi karena sudah tidak punya adik lagi gitu ya, misalnya orang tua itu bisa mewakafkan. Ini pahala jariah ini bagi orang tua ya, dan juga tentu merupakan pihak yang membantu dalam kebaikan kalau sekolah itu ya. Jadi kerjasama dengan orang tua mewakafkan bukunya ya. Kemudian buku itu nanti dipakai oleh adik-adik kelas, sehingga tidak perlu diwajibkan ya kepada pihak orang tua itu dalam prakteknya masih banyak ternyata Bang Andi ya, sebagian sekolah yang tidak mendapatkan dana dari pemerintah itu ya mewajibkan orang tua untuk melakukan pembelian buku. Nah, akadnya apa? Akadnya itu terjadi akad dulu antara lembaga pendidikan itu dengan penerbit Bang Andi. Itu namanya akad wakalah bil ujroh itu ya, akad wakalah bil ujroh. Nah, kemudian lembaga pendidikan ini sebagai wakil dari pihak penerbit untuk menjual. Bukunya dijual Bang Andi kepada orang tua dengan akad jual beli ya, sehingga pihak sekolah dapat fee atau ujroh itu kira-kira biasanya seperti kalau penulis buku itu dapat sekitar 25% sampai 30%. Bisa kurang bisa lebih itu Bang Andi. Tergantung kesepakatan dengan pihak pembeli, dengan pihak penerbit ya, sehingga ini merupakan income generating atau ladang bisnisnya sekolah
Ya, mestinya dilihat ya dengan kondisi saat ini ya masyarakat banyak yang masih terdampak pandemi ya, sehingga kalau misalnya memang itu suatu hal kebutuhan yang harus ditunaikan oleh pihak orang tua ya mestinya dengan menggunakan cara-cara yang tadi sudah kita sampaikan, bisa dengan menggunakan pengadaan ya atau bisa menggunakan akad wakaf ya, wakaf dengan orang tua, atau dibebaskan Bang Andi, orang tua silakan membeli kepada di toko buku yang lain, tidak harus mewajibkan pada pembelian di sekolah. Kemudian yang kedua, kalau terkait dengan uang gedung ya Bang Andi, uang gedung atau uang bangunan, uang pangkal ini kan di dalam peraturan Menteri Pendidikan itu sebetulnya ada larangan ya segala bentuk pungutan ya, segala bentuk pungutan yang sifatnya wajib ya, kalau sifatnya wajib khususnya berkaitan dengan uang gedung itu dilarang ya, terkait dengan PPDB ya, penerimaan peserta didik baru ya, atau PSB ya. Ya, sehingga baik itu uang gedung atau mungkin biaya daftar ulang yang lain ya, ini di luar SPP ya, di luar SPP ya, itu dilarang, sebetulnya tidak diperkenankan ya. Tapi kecuali bagi sekolah-sekolah yang dia tidak mendapatkan ya dana dari BOS tadi. Akad apa yang bisa dipakai itu banyak variasi yang bisa dipilih Bang Andi. Ya. Bisa akad wakaf atau bisa akad ijarah, akad sewa, atau bisa akad investasi. Biasanya kalau akad wakaf itu pihak yayasan itu dia mengelola misalnya bangunan itu wakaf dari satu pihak gitu Bang. Jadi ada wakaf yang kemudian wakafnya diserahkan kepada yayasan tertentu untuk dikelola. Ya tentu dengan wakaf itu sebetulnya niatnya niat kebaikan ya, sehingga kalau dikelola dengan jalan wakaf itu ya mestinya tidak mahal ya, tidak mahal uang sewa gedungnya itu ya, karena uang gedungnya sudah ada, Kalau gedungnya sudah ada ya, karena ini juga sifatnya wakaf ya, mestinya karena wakaf itu ada pihak yang wakifnya itu niatnya biasanya tidak untuk mencari keuntungan komersial semata, tapi juga tujuannya untuk meringankan masyarakat. Atau yang paling banyak itu adalah menggunakan akad sewa Bang Andi. Ijarah itu akad sewa, karena gedungnya itu dimiliki oleh satu yayasan. Yang gedungnya itu miliknya yayasan ya, karena yayasan itu punya saving ya Bang Andi. Misalnya setiap tahun itu savingnya cukup besar itu Bang Andi. Yeah. Kalau bahasanya itu kan sebetulnya surplus ya, surplus. Kalau di perusahaan bisnis itu kan namanya laba ya. Kalau di yayasan itu biasanya diistilahkan dengan surplus. Surplusnya cukup besar. Kalau surplusnya dalam 1 tahun itu 10 miliar ya, itu bisa dipakai untuk beli gedung. Jadi gedungnya itu sudah diatasnamakan yayasan karena miliknya yayasan. Ya, sehingga nanti dengan gedung yang dimiliki oleh yayasan tertentu itu ya maka disewakan pada pihak lain. Jadi menggunakan akad sewa, Bang. Menggunakan akad sewa. Ya. Sehingga dari situlah karena menggunakan akad sewa ya, dananya yang sudah dikumpulkan dari lembaga pendidikan itu ya, maka akhirnya jadilah komersialisasi itu di sini. Jadi bicaranya untung rugi, ya. Bicaranya surplus atau defisit. Ya, sehingga uang gedung itu ya sehingga akhirnya seperti yang tadi disampaikan Dr. Nanang bisa menimbulkan ya, ada kalau PTN itu ya PTN favorit ya yang menggunakan jalur mandiri itu ya uang gedungnya cukup besar ya, karena PTN sekarang kan tidak disubsidi oleh pemerintah kan. Mereka menggunakan status sekarang PTN PH ya, jadi berbadan hukum gitu ya, sehingga diserahkan ya pengelolaannya oleh perguruan tinggi itu ya, sehingga uang gedung diberlakukan kepada mahasiswa ya sebagaimana sekolah-sekolah atau perguruan tinggi swasta. Iya. Ya. Nah, sehingga karena akad yang dipakai akad ijarah. Ya. Itu Bang Andi yang kira-kira terkait dengan masalah itu pembelian buku dan solusinya, dan juga terkait dengan uang gedung yang bisa menggunakan akad wakaf atau bisa juga menggunakan akad ijarah yang
yang ijarah itu ya diharapkan memberikan syarat dan ketentuan yang memudahkan atau meringankan orang tua, ya diberikan kemudahan-kemudahan. Itu Bang Andi yang bisa saya sampaikan. Ya, tapi sejauh ini Dr. Kausar, apakah pihak sekolah sudah lengkap di awal menjelaskan tentang akad ini ke para orang tua? Biasanya kan ada komite sekolah atau para orang tua gitu kan yang terhimpun dalam sebuah komite, dan di situ dijelaskan hal ini, atau justru tidak terlalu dimunculkan di awal gitu tentang akad ini? Ya, itu yang jadi salah satu problem juga ya di lapangan, karena transparansinya belum belum sepenuhnya ada gitu Bang Andi. Artinya belum disampaikan kepada orang tua. Ya, misalnya transparansi berkaitan dengan uang gedung itu ya peruntukannya untuk apa. Nah, selama ini nggak ada transparansi dari pihak orang tua. Atau misalnya kalau setiap tahun ya ada daftar ulang ya, itu biaya daftar ulangnya ya kalau sudah dirinci ada transparansi ya itu bagus ya, ada transparansinya peruntukannya untuk apa. Ya, kalau semacam uang gedung ini ya peruntukannya untuk apa gitu. Mestinya harusnya ada perincian ya dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah kepada pihak orang tua ya. Dan juga komite sekolah ini juga harus ini Bang Andi ya bisa berperan juga dalam membantu pihak orang tua ya, atau yang menjembatani ya antara kepentingan orang tua khususnya ya terkait dengan kebutuhan untuk misalnya terkait dengan pembayaran biaya itu kepada pihak sekolah. Ini saya rasa peran yang penting ini dari pihak itu. Itu mungkin Bang Andi. Ya. Ada, Dr. Nanang, ada banyak sekolah yang berdirinya atau adanya karena ada sebuah yayasan yang menaungi gitu kan. Dan yayasan sendiri kan tidak hanya jenjang sekolah yang dimaksud gitu. Ada sebuah pungutan yang akhirnya dikenakan ke pihak sekolah, padahal memang ada pembiayaan yang juga harus masuk ke yayasan. Padahal kita juga tidak terukur pasti apakah sejalan antara kualitas pendidikan yang diberikan atau yang diterapkan di sekolah yang bersangkutan dengan pembiayaan, entah apa gini kategori komersialisasi di dalam dunia pendidikan atau tidak. Ini yang mungkin kita juga soroti, karena faktanya banyak sekolah-sekolah swasta yang mohon maaf tadi kondisinya masih cukup memprihatinkan. Kalau Dr. Nanang melihat seperti apa nih? Ya, benar sekali ya Bang Andi. Jadi memang fenomenanya seperti itu. Artinya seperti ini, kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar ya, ada prinsip akuntabilitas ya. Memang dalam proses pengelolaan pendidikan itu salah satunya akuntabilitas. Tapi yang pertama itu adalah kemandirian. Jadi prinsip kemandirian. Nah, prinsip kemandirian inilah yang menjadi ujung pangkal apa yang tadi disampaikan oleh Bang Andi Umar, khususnya buat sekolah-sekolah yang berada di naungan yayasan. Untuk bisa mandiri, maka hal yang paling bisa dilakukan itu bergantung pada penerimaan siswa baru. Jadi kemandiriannya itu kan berkaitan dengan biaya operasional. Nah, selama ini pemasukan sekolah-sekolah di bawah yayasan itu masih bergantung kepada jumlah penerimaan siswa didik baru. Sehingga dari situlah kemudian berkembang akun-akun atau aktivitas-aktivitas yang membutuhkan biaya. Ya, mulai dari biaya sumbangan gedung, kemudian biaya SPP, biaya seragam, biaya buku, dan lain-lain. Nah, fenomena-fenomena ini memang terasa sekali di lapangan dan sampai saat ini kita rasakan betul ya. Utamanya ini menjadi suatu dilema, Bang Andi. Dilemanya itu seperti ini. Bagi penyelenggara pendidikan dalam bentuk yayasan itu, upaya kemandirian agar mereka bisa survive sekolahnya itu tidak lain jalannya salah satunya adalah bagaimana meningkatkan perolehan jumlah peserta didik baru. Yang kedua, kemudian bagaimana dia mensiasati, mengemas sedemikian rupa agar harga yang ditawarkan kepada masyarakat itu bisa diterima. Karena kalau mereka nanti memasang harga terlalu tinggi, tentu juga masyarakat tidak
mau memilih sekolah yang harganya terlalu mahal. Kalaupun harganya terlalu rendah, begitu yayasan ini juga tidak memperoleh dana bantuan dari pihak lain selain dari kemandirian untuk mencari dana sendiri. Nah, hal-hal dilema etis inilah kemudian muncul di tengah dunia pendidikan kita. Lalu bagaimana solusinya? Ini yang paling penting. Gitu. Nah, solusinya adalah yang pertama saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini sangat membantu sekali untuk mengikis, untuk mereduksi kesenjangan sosial masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak. Kemudian yang kedua, untuk membantu kemandirian dari pihak sekolah, yaitu dengan adanya undang-undang tunjangan profesi guru dan dosen. Jadi ini cukup membantu bagi teman-teman yang berprofesi guru dan juga tenaga pendidik di pendidikan tinggi. Ya, jadi pemerintah menyediakan tunjangan kinerja tersebut sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Harapannya apa? Harapannya adalah agar tenaga pendidik ini fokus untuk memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa didiknya. Sudah tidak lagi memikirkan bulan ini kita dapat bayaran atau tidak. Ya, karena fenomena yang lalu itu memang guru itu seperti itu dilemanya. Makanya kemudian ada istilah guru Umar Bakri seperti itu ya, Bang Andi Umar ya, di mana itu sangat miris sekali begitu kalau kita lihat fenomena tanggung jawab guru pada sedemikian besar ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang kedua, saya melihat juga sistem zonasi yang sekarang ini sudah diberlakukan di seluruh Indonesia. Ini sangat tepat sekali. Supaya apa? Supaya juga ada pemerataan siswa didik, gitu ya, antara yang negeri dengan yang swasta. Artinya apa? Mereka yang lebih dekat domisilinya dengan sekolah di mana tempat mereka tinggal itu adalah tempat yang terbaik untuk belajar. Sehingga apa? Sehingga siswa didik itu tidak terlalu capek ketika harus melakukan proses belajar mengajar. Yang kedua, juga tidak perlu sampai harus ada antrian mobil atau kendaraan yang mengantar jemput. Ya. Kemudian belum lagi kalau misalkan berangkatnya harus pagi, ini kan juga akan menimbulkan risiko di jalan. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya tuh dampaknya sangat multiple sekali, mengurangi kemacetan di jalanan, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, yang tadi saya sampaikan adalah sudah tidak ada lagi kasta dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi harapannya dalam satu sekolah itu tidak ada lagi sekolah yang khusus hanya orang pintar. Ya, kita mengasumsikan semua siswa didik kita itu adalah pintar. Dan kita kelola, kita proses agar kepintaran mereka itu terarah. Seperti itu. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya begitu ya, di mana memang kalau kita lihat itu hampir di setiap kota ya, di setiap kota itu pasti kayak di kota Jakarta Selatan itu ya, ada beberapa titik. Tuh, Jakarta Selatan memiliki SMP favorit, SMA favorit. Jakarta Utara SMP favorit, SMA favorit. Yang mau sekolah di Jakarta Selatan SMA favorit, padahal rumahnya di Jakarta Utara. Bayangkan Bang Andi, itu 180 derajat. Begitu ya. Padahal Jakarta macetnya luar biasa semacam itu. Nah, saking inginnya anaknya untuk memperoleh sekolah favorit. Apakah masyarakat salah? Tidak. Karena pada intinya kita sebagai orang tua itu menginginkan pendidikan yang terbaik buat anak. Itu. Makanya kemudian Bang Andi yang menjadi yang kita lihat di lapangan artinya secara etisnya itu ketika anak kita lomba-lomba untuk masuk ke dalam sekolah yang tidak berbayar, tapi di satu sisi juga kemudian kalau ini tidak zonasi gitu ya, kemudian kita juga mengeluarkan uang yang cukup besar untuk apa? Untuk memberikan pendidikan tambahan, entah itu dalam bentuk bimbel gitu ya, agar anak kita bisa masuk ke dalam sekolah favorit tersebut. Lalu bagaimana masyarakat yang untuk sekolah saja dia kesulitan keuangan, kemudian harus ditambah dengan bimbel, semacam itu. Ini menjadi satu dilema etis. Oleh karena itu saat ini yang sudah dijalankan oleh pemerintah, saya pikir ini adalah salah satu cara strategis untuk mengurai problema sosial dalam pendidikan kita, Bang Andi. Yang selama ini memang kita rasakan itu masih terasa bahwa pendidikan itu hanya untuk kaum berada. Ya, tapi sekarang
lambat laun gitu ya, saya melihat bahwa kesempatan itu juga sudah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik itu mereka yang memiliki keahlian tertentu ya, saya lihat itu di beberapa sekolah ada yang menerima siswa didik itu tidak hanya dilihat dari nilai ujian nasionalnya, tetapi bagaimana rapot selama dia di kelas 3 SMP begitu ya, itu bagus, itu kemudian bisa diterima. Dilihat dari prestasi non akademisnya, dia berprestasi dalam olahraga, dalam dunia seni dan seterusnya. Bahkan beberapa sekolah itu juga menerima misalkan dari jalur keahlian di bidang agama, misalkan tahfidz, itu juga diterima. Artinya apa? Sekarang bisa memberikan kelonggaran-kelonggaran potensi-potensi pada siswa didik yang memiliki bakat-bakat yang memang tidak bisa kita samakan. Dan mereka berhak sama-sama memperoleh pendidikan yang bagus dan layak. Dan ini saya lihat juga sangat bagus karena apa? Karena sustain. Mulai dari tataran SMP, SMU, kemudian sampai dengan perguruan tinggi. Itu yang saya lihat. Kemudian yang ketiga, ada prinsip selain kemandirian adalah prinsip kemitraan. Ini adalah salah satu upaya untuk mengurai komersialisasi dunia pendidikan. Saya lihat ini pemerintah juga sudah mengawali gitu ya. Bagaimana kita rasakan dulu Bang Andi SMK, sekolah menengah kejuruan itu kan menjadi minoritas atau mungkin menjadi pilihan alternatif. Namun pemerintah sekarang sudah mulai menggalakkan yang namanya pendidikan vokasi, pendidikan terapan yang dimulai dari SMK. Berbagai kemitraan dengan industri-industri praktis sudah mulai dibangun, sehingga apa harapannya ada pemerataan di mana pendidikan itu tidak hanya numplek-blek penuh di tataran SMU dan sederajat, tetapi juga bisa ke SMK menjadi pilihan bagi lapisan masyarakat yang tidak ingin mampu mengkuliahkan anaknya. Harapannya sampai dengan jenjang SMK ini mereka bisa produktif, bisa memperoleh pekerjaan pada level-level clerical atau sebagai staff seperti itu. Nah, pemerintah sudah menjembatani itu melalui program kemitraan. Ini adalah salah satu menurut saya strategi yang cukup bagus untuk menghindari adanya komersialisasi pendidikan. Itu Bang Andi. Iya. Iya, kalau tidak salah dulu Dr. Kausar kita juga sempat ya membahas bagaimana kita membangun kemitraan. Waktu pondok pesantren itu kalau nggak salah kita sempat membahas itu dengan adanya unit-unit usaha yang dijalankan, otomatis keberlangsungan lembaga pendidikan atau juga mungkin penghindaran dari sebuah kondisi komersialisasi, saya pikir akan banyak terhindar. Artinya lebih fokus gimana melihat potensi yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Saya melihat ada mental juga yang harus dibangun pada akhirnya, Dok. Walaupun nanti kita akan banyak membangun kemitraan atau relasi yang punya spesifikasi yang bisa dikerjasamakan, misalnya di bidang-bidang tertentu yang menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk keberlangsungan lembaga pendidikan, mental pun tidak kalah pentingnya. Nah, gimana Dok melihat, Dr. Kausar melihat, karena mungkin sejauh ini kita cenderung banyak mengedepankan mendapatkan Rp1, Rp2 dari misal biaya gedung dan lain-lain, sementara sisi lain kita mencoba membuka kemitraan gitu ya. Nah, bagaimana melihat potensi ini? Apa yang harus diiringi, diimbangi gitu untuk terhindar dari karakter yang awal-awalnya gitu. Seperti apa ini? Dr. Kausar melihat seperti apa? Ya, ini salah satu tantangan dan juga sekaligus peluang ya Bang Andi. Ya. Tantangan yang khususnya bagi sekolah yang masih menghadapi kendala ya, baik dari sisi sumber daya keuangannya atau mungkin sumber daya manusianya, tapi menjadi suatu peluang ya bagi sekolah yang dia bisa menjalin komunikasi atau kolaborasi baik itu dengan pemerintah daerah ya atau dengan industri dengan dunia usaha dunia industri ya. Kemudian di tempatnya juga punya banyak laboratorium atau bengkel-bengkel praktek ya yang nanti itu bisa meningkatkan keterampilan ya skillnya siswa ya. Dengan siswa itu ya dia
terampil, ya dia meningkat skillnya, ya dia akan menjadi insan yang nanti berkualitas dan siap untuk kerja. Dengan kualitas pembelajaran itu, ya tentu akan bisa mengurangi ya komersialisasi di dunia pendidikan. Karena apa? Karena nanti dengan kerjasama dengan industri, ya itu ada potensi income generating yang lain, Bang Andi. Ya, bukan hanya dari pendidikan, bukannya pendidikan yang di sumber pendidikan dari orang tua, ya kira-kira 80% lebih ya masih sumber pendidikan itu dananya berasal dari orang tua atau dari mahasiswa atau dari siswa. Ini yang harus betul-betul diperbaiki ya, atau dikuatkan dari sisi sekolah. Kalau pendidikan vokasi yang tadi sudah sampaikan Dr. Nanang juga sudah banyak menggandeng Budi, ya, kemudian juga dengan dinas-dinas terkait ya dari pemerintah, ya, kemudian juga dengan kementerian, ya, sangat dekat gitu ya komunikasi mereka, ya, sehingga tentu akan meningkatkan pundi-pundi penerimaan sekolah ya, di samping orang tua, ya, sehingga bisa mengurangi ya, komersialisasi pendidikan yang hanya menjadikan orang tua ya sebagai ladang bisnis di sekolah. Carilah sumber yang lain. Intinya seperti itu sebetulnya, Bang Andi. Itu mungkin, Bang Andi. Iya. Oke. Baik, Mitra Jesi, ada sekitar 9 menit kebersamaan kita sebelum kita akhiri. Tentu di 9 menit ke depan kita ingin masih menanyakan atau sharing beberapa hal yang kita melihat luas tentang apa yang sedang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan hari ini, baik yang negeri ataupun swasta. Swasta yang berdiri sendiri atau juga yang ada di bawah naungan yayasan yang tentunya dalam praktek kemajuannya sedang hari ini perlu mendapatkan perhatian khusus ya. Sisi lain kita ingin mencerdaskan anak bangsa secara maksimal. Kita ingin memberikan sebuah pendampingan, pembelajaran, pendidikan, pembinaan yang maksimal dengan kekhususan kelebihan dari masing-masing. Kalau Dr. Nanang sampaikan bagaimana anak-anak yang punya kelebihan, punya keutamaan, bisa kalau tadi vokasi juga ditambahkan, mereka bisa terjun bebas ke dunia pendidikan, ke dunia kerja nantinya yang bisa bersinergi dengan pihak-pihak yang bisa disinergikan oleh pihak sekolah tadi. Saya juga sepakat nih bagaimana pengelola sekolah hari ini, apalagi yang statusnya sekolah yayasan gitu ya, melihat lebih luas lagi, membangun jejaring yang lebih matang lagi, biar fokus untuk pembelajaran atau proses belajar mengajar ada sumbangan dari unit-unit usaha yang dikerjakan. Saya juga sangat setuju dan sangat sepakat sekali nih, Dr. Nanang juga Dr. Kausar. Baik, waktu tersisa, Mitra JC, terima kasih sudah bergabung di Bincang Bisnis Muslim edisi hari ini. Tentu ini sebuah apresiasi tentang dunia pendidikan kita hari ini dan ke depan. Kita mengapresiasi para pendidik yang hari ini sudah berjibaku, sudah memberikan yang terbaik untuk memberikan pendidikan yang terbaiknya dengan mental yang terbaiknya pula. Dan kita juga sangat mengapresiasi dengan anak didik yang hari ini sedang berjuang agar kelak nanti di kemudian hari mereka tampil maksimal sebagai pemuda garda depan yang memiliki tameng kemampuan yang sangat luar biasa. Dr. Nanang, mungkin ada catatan akhir sebagai kita sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Bincang Bisnis Muslim terkait dengan komersialisasi di dunia pendidikan antara sisi kebolehan dan etis. Silakan Dr. Nanang. Baik, terima kasih Bang Andi. Sebagai catatan akhir, jadi pendidikan itu diupayakan adalah pendidikan yang bisa dinikmati, dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat agar anak didik kita itu bisa menjadi anak didik yang cerdas, bermanfaat bagi agama, bagi bangsanya. Kemudian yang kedua ya, dalam proses untuk mengurai dan mengurangi adanya komersialisasi dunia pendidikan ini ya, hendaknya kita stakeholder ada kerjasama antara pemangku kepentingan, baik itu pihak yayasan, baik itu kepala sekolah atau dinas-dinas terkait, komite orang tua, dan juga dunia usaha dan dunia industri untuk saling bekerja sama, ya, memikirkan
bagaimana proses sinergi dalam dunia pendidikan ini agar anak didik kita itu mampu menjadi lulusan yang bisa bermanfaat bagi dunia industri dan dunia kerja. Karena pada intinya adalah pendidikan itu harus menjadi pendidikan yang dirasakan murah oleh seluruh lapisan masyarakat, agar apa? Agar kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Itu sebagai catatan akhir dari saya, Bang Andi. Iya. Dr. Kausar, Tafadhol, catatan akhir. Baik, Bang Andi, catatan akhir yang bisa kita sampaikan terkait dengan topik ini adalah bahwa yang pertama ya, pihak sekolah ya, dan juga orang tua ya, semuanya, pemerintah ya, itu semuanya punya porsi ya, kewajiban masing-masing harus ditunaikan untuk meningkatkan kecerdasan generasi muda. Kemudian yang kedua ya, dalam kaitannya dengan komersialisasi ini ya, maka akadnya harus jelas ya, akad terkait dengan uang sewa ya, atau mungkin pembelian gedung ya, dan sejauh mungkin ya akad itu ya bisa meringankan orang tua. Misalnya kalau pembelian buku tadi sudah kita sampaikan ya, dengan melakukan pengadaan yang dilakukan oleh sekolah sendiri atau dengan wakaf dari pihak orang tua, sehingga kemudian dilakukan akad peminjaman. Tidak diharuskan untuk melakukan pembelian buku ya, karena buku sudah diadakan oleh sekolah yang melalui beban operasional sekolah atau dana bos yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian juga yang berikutnya terkait dengan uang gedung ya, maka uang gedung itu bisa menggunakan salah satu akad, bisa dipilih Bang, di antara akad ijarah atau akad wakaf. Ya, pilihan akad mana yang ditentukan ya, maka harus mempertimbangkan maslahatan ya, atau keringanan yang diterima oleh masyarakat, sehingga nanti pendidikan kita ya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, ya khususnya masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga dari sisi etis dan juga dari sisi kebolehan menurut syariat, dua-duanya bisa berjalan ya secara seiring. Demikian yang bisa saya sampaikan Bang Andi terkait dengan catatan akhir tentang topik ini. Ya, baik Mitra Jesi, ada dua hal yang harus kita garis bawahi dari rangkuman kedua narasumber kita hari ini. Semoga para penyelenggara pendidikan yang hari ini sedang bergabung bersama kami punya hal yang bisa dibawa dan diterapkan. Karena tadi bagian-bagian akhir ada sesuatu hal yang menarik untuk kita ambil gitu ya. Dan juga untuk para orang tua, mari terus bangun chemistry dan terus membuka diri dari beberapa forum. Tadi ada komite yang di dalamnya ada kumpulan para wali santri atau wali murid yang juga bisa terus bersinergi menjadi satu kesatuan yang terkolaborasi dengan baik lagi. Terima kasih lagi Dr. Nanang Son Haji atas waktu, ilmu, dan informasi untuk Andi Umar dan juga untuk BTC. Juga Dr. Kausar Salman juga terima kasih ilmu, waktu, dan kesempatan untuk Andi Umar dan juga Mitra Jesi. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Mitra sudah bergabung, dan jangan lewatkan untuk Anda yang belum bisa menyimak hari ini bisa mengikuti channel YouTube kami di JIC TV. Bantu kami untuk like, share, subscribe, dan juga komennya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.